Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari Bahasa Indonesia pada kelas 4 Bab 1 halaman 1 sampai 26 sudah besar. Nah, teman-teman, di sini Kak Wafik sudah sediakan video lanjutan dari halaman 1 sampai halaman akhir. Kalian bisa lihat di channel Kak Wafik. Ada juga pelajaran matematika, IPA, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat. Ada juga yang tematik. Nah, kalian bisa lihat di channel Kak Wafik, di playlist ada ya. Nah, sebelum kalian melanjutkan video ini, saya sarankan untuk like, komen, dan subscribe agar Kak Wafik semangat dalam membuat video dan kalian mendapatkan ilmu yang maksimal atau ilmu yang bermanfaat juga ya. Dari pembelajaran ini, tujuannya yang pertama memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita, mengucapkan kata-kata penting, membedakan antara kalimat transitif dan intransitif serta menggunakannya, mencari arti kata di dalam kamus dan membuat proyek kamus kelas 4. Kalian sudah semakin besar. Sekarang sudah kelas 4. Perhatikan teman-teman kalian sekelas. Ada yang berubah, ada yang tidak. Ada perubahan fisik yang terlihat. Misalnya ada yang badannya makin tinggi, rambutnya makin panjang. Ada pula perubahan yang tidak terlihat. Misalnya, ada yang sudah bisa menyiapkan sarapan sendiri, ada yang sudah lebih percaya diri, dan berani berbicara di depan kelas. Perhatikan teman-teman kalian sekelas. Coba diskusikan bersama, apa saja perubahan pada diri kalian dibanding setahun lalu saat kalian di awal kelas 3. Di sini pada halaman 2 kalian mendapat tugas untuk berkelompok ya. Bentuklah kelompok antara 6 sampai 7 orang. Setiap kelompok berbaris ke belakang sesuai dengan perintah. Perintahnya yaitu baris berurutan tinggi badan. Lalu baris sesuai dengan tanggal kelahiran. Coba perhatikan barisan yang terbentuk. Apakah selalu sama? Ada cerita nih teman-teman, yaitu tak muat lagi. Mari kita baca. Lala baru saja sampai pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk ke rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernafas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal.
Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Brek! Kak, baju kakak sobek! Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi... Sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui, memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak! Hore! Teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Dari bacaan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa di sini Lala sudah bertambah besar dan tidak muat memakai bajunya atau baju polkadot. Oleh sebab itu Lala memberikan kepada adiknya. Sampaikan kembali cerita tak muat lagi dalam 3 kalimat buatanmu. Nah, Lala meminta baju polkadot yang dipakai adiknya. Saat baju tersebut dicoba, Lala ternyata kekecilan. Akhirnya Lala memberikan baju itu pada adiknya. Lalu, mengapa Lala kesal kepada Kiki? Karena Kiki memakai baju polkadot favorit Lala. Dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya? Nah, baju tersebut sobek ketika Lala mencoba memakai baju tersebut. Artinya Lala memang sudah besar dan tidak muat lagi. Bagaimana perasaan Lala setelah memutuskan akan memberikan baju kepada Kiki? Perasaannya lega. Kenapa? Karena merasa baju sudah tidak muat dipakainya lagi. Apakah kalian juga punya adik? Bagaimana perasaan kalian jika barang kalian diminta adik? Ya, aku ikhlas memberinya. Jika adikku membutuhkan hal tersebut, maka aku akan memberikannya dengan ikhlas. Nah, kita harus saling berbagi teman-teman, apalagi terhadap saudara kita, saudara kandung ya. Bayangkan diri kalian sebagai Kiki. Bagaimana perasaan kalian jika memiliki atau mempunyai kakak seperti Lala? Nah, aku akan merasa senang dan bersyukur meskipun awalnya sedikit kesal, namun akhirnya baju tersebut jadi milikku. Diskusikan bersama, seperti apakah hubungan kakak adik yang baik? Acungkan tangan jika kalian ingin menyampaikan pendapat. Nah, hubungan adik kakak yang baik itu saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, saling menolong, mau bermain bersama, belajar bersama, dan saling memberi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Ini ada pada halaman 7 yang atas teman-teman. Bahasa Indonesia. Kalimat transitif dan intransitif. Apa sih kalimat intransitif? Apa sih kalimat transitif? Nah, tentu kalian ingat unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Bisa keterangan waktu, sebab akibat, dan lain sebagainya.
Ada kalimat yang hanya terdiri atas subjek dan predikat saja. Ada pula kalimat yang memerlukan objek. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Tanpa objek, kalimat transitif menjadi tidak lengkap dan salah. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Jadi, transitif dan intransitif itu kebalikannya, teman-teman. Transitif memerlukan objek, intransitif tidak memerlukan objek. Seperti contoh berikut ini, transitif dan intransitif. Kita akan bahas contohnya lebih detail. Nah, seperti ini ya. Ada Lani memetik jambu dan Lani menangis. Lani ini sebagai subjek, memetik sebagai predikat. Lani memetik, pasti harus membutuhkan objek ya teman-teman. Memetik apa? Nah, pasti di pikiran kalian sempat terbesit seperti itu. Memetik apa? Nah, oleh sebab itu, ini membutuhkan objek. Jadi, kalimat Lani memetik jambu itu termasuk transitif karena memerlukan atau perlu objek. Sedangkan yang bawah, Lani itu subjek, menangis itu predikat. Nah, ini tidak perlu objek, teman-teman. Kenapa? Karena Lani menangis itu saja sudah dapat memahamkan kita. Kita sudah dapat menyerap kata-kata tersebut. Nah, jadi ini adalah kalimat intransitif yang bawah ya. Kalimat transitif dan intransitif dalam cerita tak muat lagi. Nah, kalian mendapat tugas untuk mencari kalimat transitif dan intransitif di dalamnya. Tuliskan masing-masing 5. Oke. Nah, di sini ada kalimat transitif. Kalimat transitifnya, Kiki menyodorkan segelas air. Lala menghentikan ucapannya. Lala mendapatkan kembali bajunya. Lala terus memaut diri. Lala melihat bayangan dirinya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk kalimat objeknya di sini Kak Wafik sudah tebali ya, yaitu segelas air, ucapannya, bajunya, diri, bayangan dirinya. Nah, untuk objeknya Kak Wafik tebal seperti ini, atau mungkin kalian bisa menggarisbawahi ya, kalian bisa melakukannya. Lalu, kalimat intransitif. Kiki bingung. Nah, itu kan tidak memerlukan objek. Kiki mengelak. Kiki berteriak. Lala terdiam. Kiki mengalah. Nah, itu tidak memerlukan objek. Nah, tadi kan pada halaman berapa teman-teman? Yaitu halaman 8 ya. Nah, sekarang pada halaman 8 yang nomor 2, itu kita yang bawah, itu kita akan menulis kalimat transitif dan intransitif. Kak Wafik akan bahas yang atas terlebih dahulu, kolom yang atas. Nah, misalnya Kak Wafik buat kalimat Rio membahagiakan ibunya. Membahagiakan pasti memerlukan objek. Siapa sih yang dibahagiakan? Nah, seperti itu. Ibunya. Dinda membantu Sinta. Dinda membantu. Membantu siapa? Nah, kan butuh objek. Doni menyiram. Menyiram apa? Menyiram bunga. Jadi bunga sebagai objek. Edo menendang bola. Objeknya bola. Wafik menata buku. Objeknya buku. Ini untuk transitif halaman 8. Lalu ada intransitif. Misalnya, Wafik bahagia, Naila tidur, Sinta marah, Nino mandi, Eko berlari. Ada mungkin contoh dari kalian juga tidak apa-apa, tidak harus sama kok dengan Kak Wafik ya. Ketika kalian memiliki pemikiran lain juga tidak apa-apa.
Bagaimana kebiasaan di rumah kalian terhadap barang-barang yang sudah tidak terpakai? Apakah baju, sepatu, tas, atau buku kalian dijual, diberikan kepada adik, atau disumbangkan? Ceritakan dan tuliskan di buku tulis kalian. Ketika menulis, perhatikan menggunakan tanda baca yang tepat. Menggunakan setidaknya 2 kalimat transitif dan 2 kalimat intransitif. Nah, di sini Kak Wafik ada cerita ini. Cerita Kak Wafik pada halaman 9 yang atas ya. Yang ini. Nah, aku mempunyai baju yang sudah kekecilan. Baju tersebut aku berikan kepada adikku. Adikku senang. Dia berterima kasih kepadaku. Adik merawat baju yang aku beri dengan baik. Aku merasa lega. Nah, aku mempunyai baju yang sudah kekecilan. Ini termasuk transitif, yaitu ada objek, predikat, dan ada subjek, predikat, dan objek. Aku sebagai subjek mempunyai sebagai predikat, objek sebagai baju sebagai objek gitu ya. Lalu adik senang, itu intransitif karena tidak memerlukan objek. Adik subjek, senang predikat. Lalu adik merawat baju yang aku beri dengan baik. Ini transitif karena ada objeknya. Butuh pada objek. Lalu aku merasa lega, ini intransitif. Aku itu subjek, merasa lega itu predikat. Nah, jadi sudah jelas ya di sini cerita Kak Wafik itu terdapat 2 kalimat transitif dan 2 kalimat intransitif. Untuk pembelajaran selanjutnya, Kak Wafik akan bahas di video berikutnya. Kalian bisa lihat di channel Kak Wafik, sudah ada ya video lanjutan. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Ketika ada saran, Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.